Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebenarnya konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Saat belajar, murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Misalnya, saat kita mengajarkan anak-anak kelas 1 SD tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan manipulatif, stick es krim, multi-blocks, dan sebagainya. Sementara untuk sebagian murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja.
Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Strategi diferensiasi kedua yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar? Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri? Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya, misalnya, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Contoh selanjutnya, menggunakan pengelompokan yang fleksibel.
yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Nah, tadi kita telah berbicara mengenai diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sekarang, mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi yang lainnya, maka kembali lagi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Penugasan produk harus membantu murid, baik secara individu atau dalam kelompok, memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. 1 unit, 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu, namun gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Demikianlah penjelasan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, jangan lupa mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan fasilitator Bapak Ibu nanti saat forum diskusi nanti. Terima kasih. Selamat pagi semua anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, Bapak minta Abi Asam untuk memimpin doa. Silakan Abi, pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan modern terjadi di masing-masing. Ikut. Abi. Malik. Iya. Jadi tahu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi kita akan
membahas tentang makanan dan minuman halal menurut syariat Islam di kelas 8 semester 2. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat melalui pengamatan berbagai media dan bahan ajar, kalian semuanya dapat menyimpulkan visi dari nakli terkait makanan dan minuman halal bagi dengannya. Yang pertama, melalui proses diskusi, nanti kalian akan berdiskusi dan refleksi. Peserta ini dapat menjelaskan kriteria makanan dan minuman halal bagi dengan benar. Dan yang ketiga, tujuannya adalah setelah mempelajari beberapa materi yang akan Bapak sampaikan nanti, peserta ini dapat menyebutkan contoh makanan dan minuman halal bagi dengan benar. Oke, bisa dipahami? Kemudian Bapak selalu mengingatkan, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, Bapak akan bacakan lagi, kita refleksikan bersama. Yang pertama, datang tepat waktu dan siap mengikuti pembelajaran, saling menghormati dan menghargai, dan santun, sopan santun, menjaga kebersihan kelas, selalu saling bekerja sama untuk kebaikan. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian semuanya membuka buku PA di halaman 228. Silakan dibaca dalam hati saja. Kalian lihat dulu, mengamati aja, mengamati video. Berikut ini perlu kita ketahui beberapa akibat makan makanan haram tersebut, diantaranya 1. Doa-doanya tidak dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah kalian amati video sama ada yang mau menanggapi tentang video dan gambar ini. Itu ada pertanyaan atau ada masukan? Kelompok B yang visual, auditori, yang ini kelompok kinestetik. Ya. Sekarang ini Bapak akan kasih konten-kontennya sama kalian, kelompoknya pelajari dulu. Untuk kelompok yang visual, Bapak kasih rangkuman sama peta konsep dan juga mind mappingnya. Kalian baca, ya. Untuk yang auditori, Bapak sudah kasih video ini. Nah, kalian belajar di situ ya. Pelajari dulu. Klik aja, bisa kan? Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8, yaitu konsumsi makanan dan makanan halal dan bijak. Untuk yang suka jalan-jalan, nah itu ada di pojok pembelajaran, ada belajar ya. Kalian mulai di situ, amati sambil jalan, ya. Silakan berdiri. Ya, boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Kamu bisa jalan? Foto boleh? Coba kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan 2, perwakilan ke depan, pilih. Ya, sama mana Ben? Ya, 1. Ya, dapat kami cuma lihat kan? B sama Rusa. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, coba dilihat. Di lembar ini itu ada contoh makanan itu, ada di sini kan? Kemudian hukumnya apa? Alasan hukumnya apa? Nah, untuk kelompok kinestetik, coba angkat itunya. Kalian harus keliling sekolahan, cari di sekitar sini yang menurut kalian bisa hewan di satu bulan kan itu
termasuk halal atau haram, terserah. Contoh yang ini apa? Ini hukumnya, alasannya. Kan cicik nggak itu? Satu. Dampak negatif berarti. Kalau haram berarti negatif, kalau halal berarti positif. Ini alasannya apa? Itu alasannya apa? Iya. Habis itu apa? Cicik nggak? Nah, sekarang mulai dari kelompok visual dulu. Di depan salam perkenalkan kelompok 1, kemudian dapat bahan apa? Katakanlah alkohol. Kemudian hukumnya apa? Alasannya apa? Dampak apabila dimakan atau diminum. Paham ya? Oke, silakan. Berdiri. Oke, salam dulu. Bersama-sama. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halal, hukumnya halal bisa. Alasan hukumnya Alasan hukumnya apa? Belum dengar yang lainnya tenang ya. Alasan hukumnya apa? tidak najis, Tidak najis. Bisa. hewan buas, Tidak termasuk hewan buas. tidak menjijikan, Tidak menjijikan. dan bisa Oke. Itu hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Oke, tunggu dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Adit. Ya. Biasanya itu kalau diterkam dengan binatang buas itu halal atau tidak? Rusa diterkam sama harimau. Itu haram atau halal? Haram. Kalau sudah jadi bangkai. Tapi kalau sebelum mati di kamu sembelih. Hah? Jadi haram. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. Kemudian kenapa halal? Dibaca aja. Masih dari. Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dari kelompok Mantap. Tangan ayo. Kamu menemukan apa di tadi di keliling? belimbing. Kamu makan nggak? Enggak. Temukan aja. Iya. Kalau nggak puasa dimakan ya? Oke, jelaskan hukumnya deh. Hukumnya halal. Halal. Alasan hukumnya karena tidak najis, menyenangkan, tidak diharamkan oleh Islam, diperbolehkan secara halal. Nah, diperoleh secara halal. Kamu sudah izin makan nggak? Ayo, lanjut. Hukum bangkai tersebut haram. Haram. Alasan hukumannya karena dia berarti diperintahkan untuk dibunuh bukan untuk dimakan. Iya. Dampak negatif atau positifnya ini gigi, najis, dan menyebabkan virus atau penyakit yang berbahaya bagi manusia. Iya. Ya, kanan dulu. Ya. Oh, kalau misalnya cicak tiba-tiba jatuh ke tangan itu lagi seru. Najis nggak? Tiba-tiba kamu nyapu jatuh ke atas kepalamu, masuk ke bajumu. Nah itu pertanyaannya bukan haram atau halal ya? Najis tidak? Tidak. Kalau masih Karena hidup. hidup. Kalau kita tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Biasanya yang visual, artikel boleh, membuat kesimpulan atau sintesis dari materi boleh, membuat infografis tentang materi, membuat gambar poster tentang materi, video, bercerita boleh, ceramah kamu videokan ceramah tentang makanan halal dan haram boleh, membuat poster tentang minuman haram juga boleh. Itu pilih kamu sendiri. Kita ambil kesimpulan bahwa makanan halal dan haram menurut Islam itu karena zatnya haram atau halal. Satu, cara memperolehnya baik
cara mengelolanya juga halal. Ya, ada 3 kriteria itu. Tetapi kalau minuman tidak memabukkan, tidak najis, tidak membawa kemudarat, kita sudah ambil kesimpulan bersama-sama, kita juga berdiskusi. Kemudian Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semuanya untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, silakan dipimpin Rusna doa sebelum selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini bernilai ibadah semuanya. Kalau lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.